dua sistem telekomunikasi 3G itu memang bersaing di dunia ini untuk apa ya, artinya semakin dia dipakai oleh orang berarti kan semakin teknologinya laku gitu loh. Ini soal kembali lagi soal ekonomi ya, soal ekonomi. Nah, ada dua sistem, yang satu 3GPP itu atau sistem Amerika yang lazim disebut sebagai PCS 1900. Kemudian ada yang standar Amerika 3GPP, standar Eropa 3GPP disebut sebagai UMTS. Nah, dua sistem ini entah bagaimana itu ya, dua-duanya masuk ke Indonesia gitu. Dan dua-duanya itu diizinkan untuk beroperasi di Indonesia. Itu perkara besar itu. Sangat perkara besar. Nah, jangan tanya siapa yang mengizinkan itu ya, jangan tanya saya gitu. Jadi saya bertugas di Jakarta itu sejak tahun 2008. Ini sebelum 2008 itu sudah diizinkan masuk itu kayaknya gitu. Karena 2010 sudah mulai deployment, sudah mulai pemasangan di sana sini gitu, meskipun sporadis ya. Nah, persoalannya adalah ternyata dua sistem ini tidak kompatibel. Kompatibel itu maknanya gini ya. Jadi kalau kalian mendesain sistem telekomunikasi, itu frekuensi uplink itu tidak boleh berdekatan dengan frekuensi downlink, gitu ya. Nanti akan kita lihat itu apa efeknya terhadap sistem, gitu ya. Jadi frekuensi uplink itu tidak boleh berdekatan dengan downlink atau bahkan sama pitanya, gitu. Nah ini yang jadi perkara ini, dua sistem ini ternyata tidak hanya sistemnya sendiri yang berbeda, tapi sistemnya memang berbeda ya. Yang satu itu berbasis CDMA, jadi code division, yang satu berbasis apa? Frequency division. Itu memang berbeda sistem. Tapi dua-duanya itu mempunyai standar pemanfaatan frekuensi yang tidak kompatibel. Tidak kompatibel itu akan kita lihat nanti apa itu makna kompatibel itu ya dalam konteks pemanfaatan telekomunikasi frekuensi. Ya, jadi ini adalah apa frekuensi yang dipakai ya, frekuensi dipakai. Jadi pita frekuensi dipakai UMTS maupun PCS. Jadi PCS ini adalah yang sistem Amerika itu yang sekarang dipakai oleh sistem ini, sistem apa itu yang Sinarmas itu loh. Smartel ya, Smartel. Dan UMTS ini ya yang ya, apa Telkomsel dan kawan-kawan itu. Gitu ya. Kita lihat sekarang ini. Ya, ini ya. Jadi kalian lihat di sini, posisi yang dikatakan sebagai tidak kompatibel itu adalah Smartel. Jadi Smartel itu memakai PCS 1900 ya. Itu posisi di sini adalah downlink. Artinya apa? Downlink itu pemancar dari BTS ke bawah gitu. BTS ke HP kalian. Nah, kalau uplink itu frekuensi dipakai untuk dari HP kita ke BTS ya. Nah, ini yang jadi persoalan adalah jadi dua sistem itu tidak kompatibel. Tidak kompatibel maknanya adalah bayangkan coba pas berdampingan gitu ya. Kalian lihat ini. Jadi kalau ini misalnya ini adalah uplink ya. Ini. Ini adalah uplink. Uplink itu maknanya apa? Uplink itu adalah uplink dan downlink. Sorry. Ini kalian nanti akan bingung nanti. Ada istilah uplink dan downlink. Jadi Smartel atau PCS 1900 itu posisinya adalah downlink gitu ya. Downlink artinya sinyal besar. Nah, di sampingnya ini ada sinyal kecil, artinya dia posisinya adalah menerima. Jadi dia itu posisinya adalah uplink gitu ya. Jadi kalau ini downlink itu berarti kan sinyal besar. Karena sinyal itu berasal dari BTS. Nah, kalau uplink berarti kan BTS yang menerima sinyal.
gitu kan? Karena BTS menerima sinyal berarti kan sinyal kecil. Artinya apa? Tidak boleh berdekatan itu. Tidak boleh berdekatan ya. Jadi itulah dikatakan tidak kompatibel. Dua-dua sistem ini karena mempunyai peran yang berbeda, yang sama sekali berbeda, dia tidak boleh berdekatan secara fisik gitu. Ini yang dikatakan sebagai kompatibel gitu ya. Oke, kita lihat sekarang detailnya gitu ya. Jadi si Smarttel atau PCS 1900 itu menempati antara frekuensi 1983,125 mega sampai 1990 gitu ya. Sekitar berapa ini? Sekitar yang enggak lebar. Sekitar 7 mega, sekitar 7 mega gitu ya. Ini posisinya adalah posisi downlink. Artinya downlink berarti sinyal besar ya, downlink. Nah, kemudian ini di sampingnya itu ada, ini frekuensi ya, jadi ini pita frekuensi, itu ada posisi uplink. Uplink itu artinya bahwa BTS menerima sinyal. Karena BTS menerima sinyal berarti kan sinyal itu sinyal kecil ya. Dan ini ada, kalian lihat ini kan, ini masih zamannya ada HCPT, ada Axis, ada Telkomsel, ada Indosat, ada Excel gitu ya. Jadi ini adalah saat itu, jadi sekitar tahun 2010 gitu ya. Masih ada empat operator ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 operator saat itu ya. Oke, nah ini persoalannya adalah jadi posisi uplink gitu ya, uplink itu artinya dari HP ke BTS untuk sistem UMTS atau JMS gitu ya, itu sistem Eropa itu menempati posisi 1920 sampai 1980 gitu ya. 1920 sampai 1980. Jadi ada berapa puluh mega ini? Ada 60 ya. 60 mega. Tentu saja 60 mega itu dibagi menjadi beberapa operator gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kisahnya saya lanjutkan ya. Jadi pita frekuensi 1980, mana 1980? Ini 1980 sampai 2010 sampai 2010 dan 2170 ini sampai 2170 sampai 220 ya, sampai 220 digunakan untuk dinas bergerak sendiri. Oh sorry, ini beda ini beda. Saya sampai bingung sendiri saya itu. Oke, ini kita bahas nanti aja. Ya, kita kembali ke sini. Jadi sekali lagi bahwa ada BTS yang memancarkan di frekuensi antara 1983,125 mega sampai 1990 ya. Pas di sampingnya ini ada antena juga, BTS juga yang mempunyai frekuensi tapi dia nerima di 1920 sampai 1980 ya. Oke. Kemudian kalian sudah saya ajarin tentang ini kan, tentang tabel alokasi frekuensi itu ya. Nah, tabel alokasi frekuensi itu di sini disebutkan ada footnote INS 21A yang menyatakan bahwa pita frekuensi 1920 sampai 1980 berpasangan dengan 2110 2170 diutamakan menyelenggarakan frekuensi untuk keperluan ini IMT gitu ya. Untuk keperluan IMT. IMT itu apa ya? Ya sistem standar Eropa gitu ternyata. Jadi memang ada ternyata bahwa mulai tahun berapa ini? 2014 ya, memang 2014. Jadi memang setelah terjadi apa ya? Mungkin baru menyadari itu para pejabat di Jakarta itu ya, bahwa mereka mempunyai satu kesalahan dalam menentukan sistem gitu ya, yang masuk di negara Indonesia, sehingga kemudian diusulkanlah ini pada pertemuan WRC 2014 diusulkanlah footnote ini. Jadi frekuensi ini 1920 sampai 1980, 2110 sampai 2170 atau ini kan ya. Dua pita frekuensi ini
itu dipakai untuk UMTS itu. Dipakai untuk UMTS itu. Nah, jadi perkara ada di sana sudah kadung dipakai juga ini Smarttel atau PCS 1900. Nah, itulah yang kemudian menjadi persoalan kita bahas sekarang persoalannya. Saya kembali lagi ke ini ya, ke apa? Ke TASFRI kita. Ya, TASFRI kita sudah jelas ya, menyatakan bahwa frekuensi ini, frekuensi 1920, 1980, 2110 sampai 2170 dipakai untuk yang standar Eropa gitu ya, IMT. Gitu. Oke. Nah, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Yang terjadi ini. Gitu ya. Yang terjadi adalah bahwa jadi ini kan berdekatan ini. Ini kan sama-sama di rooftop itu loh. Jadi kalian membayangkan ini sama-sama di rooftopnya hotel, rooftopnya gedung bertingkat ya, di atasnya itu. Jadi posisinya yang standar Amerika atau PCS 1900 itu atau saat ini dipakai oleh Smarttel gitu ya, itu dia adalah mancar. Nah, sehingga mancar itu karena posisinya berdekatan, maka terjadilah interferensi gitu. Interferensi karena posisi di sini adalah kalau sama-sama mancar enggak apa-apa. Ini yang satu adalah posisinya menerima ini soalnya gitu. Jadi posisinya adalah menerima gitu ya. Jadi menerima di frekuensi di sampingnya itu. Ini ya. Jadi smart ini itu memancar, di sampingnya ini posisinya menerima ini. Nah, sehingga pada kenyataannya ini contohnya misalnya begini ya. Ini adalah respon filter gitu ya, respon filter untuk UMTS itu. Jadi frekuensinya yang frekuensi yang 3G ya, yang 3G itu dia respon frekuensi standarnya gitu ya. Jadi memang dari pabriknya itu responnya adalah terus gitu ya. Jadi terus nah dia baru turun di ini, di titik baru turun pun tidak turun-turun amat ya. Jadi di titik 19900 ini masih ada gitu loh. Jadi kalau kita lihat kembali ke ini ya, posisinya ini dia di 1983 ya. Jadi dia 1983. Mancar di 1983. Kita lihat di 1983. Loh, ini masih gede di sini. Artinya harusnya filternya 3G ini dia harus di sini putus ini, dan turun sudah harusnya gitu loh. Tapi enggak, ini pada kenyataannya standarnya dia ini memang seperti ini. Jadi dia tidak turun. Artinya apa? Ya pasti kena, pasti keganggu di sini gitu loh. Jadi semua sistem yang pakai 3G pasti terganggu kalau dipasang di dekatnya antena BTS-nya smart itu. Antena BTS-nya PCS 1900 itu ya. Karena apa? Memang ini standarnya gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan, kok begitu? Iya, memang standarnya begitu, gitu ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Ini contohnya seperti ini. Ini kan di rooftop ya. Rooftopnya biasanya kan mereka itu pada nyewa rooftopnya gedung bertingkat lah ya gitu. Nah, kalian lihat di sini. Ini adalah Telkomsel. Ini BTS Telkomsel. Ini BTS-nya smart ya. Paling berjarak 10 meter ini. Dan ini mancar dia. Yang smart ini mancar, yang ini nerima di frekuensi yang berdekatan. Itu perkara besar. Ya, itu sangat perkara besar itu. Ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, sekarang istilahnya adalah untuk mengatasi masalah LNA beroperasi pada kondisi non-linear. Ini jadi terjadi saturasi istilahnya itu. Jadi artinya Telkomsel ini karena dia berdekatan dengan posisi pemancarnya smart, ya. Jadi posisi dari posisinya posisi dari PCS 1900 itu adalah mancar dia mancar. Kemudian di sampingnya kebetulan ada Telkomsel. Dia yang frekuensi ada di sampingnya. Frekuensi ada di samping. Jadi bukan fisik yang di samping. Frekuensi ada di sampingnya itu. Dan itu tidak boleh gitu. Tidak boleh. Jadi biasanya itu untuk, bayangkan kalau kalian lihat itu ya. Saya ingin kembali ke sini. Apa yang idealnya ini ya. Idealnya.
Jadi kalau saya mancar di frekuensi ini ya, itu berarti bayangkan coba, ini kan 1920 sampai 1980. Nerima, ini mancarnya nih. 2110, 2170. Gitu. Bandingkan dengan frekuensi, ini sekitar berapa? Sekitar bedanya itu sekitar 100 mega ya. Ya, sekitar 100 mega ini. Jarak antara, jarak pita antara pemancar dan penerima itu ya. Ini di tempat yang sama ini, di BTS yang sama ya. Tapi jaraknya itu sekitar 100 megaan lah. Itu yang ingin saya katakan. Jadi kalian baru bisa aman gitu ya. Kalian bisa aman, tidak terjadi interferensi antara uplink dan downlink jika frekuensinya itu memang sekitar ini. Ini yang dipakai kan 210, ini nerimanya di 1920 gitu. Hampir 100 mega ini. Gitu ya. Oke, nah inilah yang terjadi. Jadi ini dia akan terima. Jadi BTS di sampingnya ini dia menerima sinyal kecil. Sinyal kecil di sini kan. Kenapa dikatakan kecil? Karena dia datang dari HP kita gitu loh. Karena sinyalnya kecil. Nah di 10 meter di sampingnya ada dari sinyal raksasa. Loh kok raksasa? Iya BTS. Kan BTS sinyal raksasa itu. Meskipun hanya 20 watt ya. Tapi dia tujuannya untuk mengcover satu kota katakanlah gitu. Karena itu sinyal besar itu. Ya. Nah, kemudian ada istilah terjadilah dia saturasi gitu. Artinya apa saturasi itu? Ini. Kalian masih ingat gitu ya. Jadi kondisi nonlinear terjadi. Kita kembali pada zaman kalian belajar tentang Langer listrik dulu gitu ya. Misalnya ada amplifier, ada LNA ya. LNA itu ada dua input gitu ya, X1 dan X2 gitu. Nah, dikatakan dia linear jika dia tunduk pada kaidah superposisi gitu ya. Seperti ini, syarat linear. Kaidah superposisi. Artinya apa? Kalau saya punya F1 itu sama dengan X1 dan X2 ditambah X2 harus sama dengan ini dia. Kalau ini kan kaidah superposisi gitu ya. Nah, misalnya begini. Jadi jika X1 itu 0, ini ya X1 0, maka outputnya adalah F0 ditambah dengan Fx2. Ya. Jika F0 itu sama dengan 0, maka F0 ditambah X2 sama dengan 0 ditambah Fx2. Gitu. Sehingga Fx2 sama dengan Fx2. Ini syarat, ini dikatakan linear itu. Nah, yang jadi persoalan adalah pada saat F0, itu ya, artinya saat tidak ada sinyal, output LNA harus 0. Yang terjadi adalah pada saat inputnya 0, itu outputnya tidak 0 gitu loh. Ini ya, artinya saat tak ada sinyal UMTS, tapi pada output LNA tidak ada sinyal, sudah ada sinyal itu. Sudah ada sinyal ini, ya. Sebentar, lupa tadi. Ya, jadi ini, kembali lagi ya, saya bahwa rumus superposisi, ingat ya, rumus superposisi seperti ini. Saya punya amplifier, F ini, F ya. Jadi kalau saya masuki X1 plus X2 itu harus sama dengan Fx1 plus Fx2. Jadi artinya kalau dia tidak ada sinyal, gitu ya, tidak ada sinyal, harusnya dia 0 harusnya gitu. Ini kan jadi harusnya F0 itu harusnya 0 itu. Sehingga kaidah superposisinya adalah F0 ditambah X2 sama dengan, kan tidak ada sinyal harusnya 0 kan, ditambah dengan kalau dia ada sinyal seandainya X2 ya dia menjadi fungsi X2 gitu. Sehingga Fx2 sama dengan Fx2 gitu. Ini berarti syarat linear terpenuhi. Ini dia linear, dia normal dia. Nah, yang terjadi adalah bahwa pada saat tidak ada sinyal, tapi outputnya ada sinyal gitu loh. Dari mana ini? Ya tadi itu gitu. Dari interferensi tetangga tadi gitu loh.
Karena itulah dikatakan kondisinya tidak linear ini, gitu loh. Kalau kalian lihat ini ya, harusnya garis linear seperti ini nih. Ini ya, harusnya. Nah, kalau kalian lihat ini bahwa sebelum ada sinyal, ini dia sudah ada harga awal di sini. Jadi harga awal ini yang membuat dia tidak linear ini, gitu ya. Sehingga menjadi daerah-daerah yang manfaatnya menjadi sangat kecil sekali di sini, gitu ya. Tapi ini dikatakan sebagai tidak boleh terjadi. Jadi pada saat dia nol, dia harus nol, gitu ya. Nah, kalau pada saat dia nol, tahu-tahu di outputnya itu ada di sini, ini dikatakan bahwa dia dalam kondisi saturasi atau tidak linear, gitu. Nah, dari mana ini? Ya dari tadi itu, ini kembali ke bahwa pada saat dia tidak ada sinyal, ini ya, pada saat tidak ada HP yang ngontak BTS, yang memanfaatkan BTS, tapi dia menerima sinyal yang besar dari tetangganya, gitu. Itu yang dikatakan bahwa, nah, giliran pada saat dia harus menerima, dia seperti congek itu, seperti orang budak gitu, seperti orang budak, tidak bisa mendengarkan itu. Jadi orang yang sakit telinga lah gitu ya, congek gitu. Inilah dikatakan sebagai bahwa dia itu terjadi saturasi gitu ya. Terjadi saturasi dan terjadi kondisi tidak linear pada LNA yang ada pada BTS itu. BTS-nya siapa? BTS-nya yang posisi nerima gitu. Jadi posisi nerima apa? Berarti posisinya adalah posisi 3G, GPS itu. GMS atau posisinya UMTS gitu ya. Nah, kita lihat sekarang spektrumnya gitu ya. Nah, ini kan ada upaya memang saat itu gitu ya, ada upaya, bukan apa-apa, persoalannya adalah dua-duanya sudah kadung direstui, ada izinnya untuk beroperasi gitu loh. Nah, kenapa dulu-dulu sekitar tahun ini baru mencuat itu sekitar tahun 2000 berapa ya? Ya 2013. Jadi sekitar 3 tahun setelah deployment. Di awal-awal memang tidak gitu. Karena apa? Ya karena memang belum banyak gitu. Jadi pada saat PCS mulai dipasang ya, mulai diinstal, itu sama juga 3G juga tidak banyak yang terinstall, apalagi berdampingan gitu ya. Nah, persoalan muncul pada saat mereka berdampingan pada satu rooftop gitu, pada satu gedung, pada satu atap gedung yang sama. Nah, sekarang kita tinjau apa persoalannya gitu ya. Ini adalah tadi posisi dari spektrumnya PCS 1900 ya. Ya, PCS 1900. Jadi CDMA tadi itu. Ini kan menempati 1983125 sampai 1989375 di sini ya. Oke. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah di 1980 ini kan posisinya 3G, posisinya UMTS ya. Posisinya 3G di sini UMTS itu. Dan itu ada standar di UMTS itu bahwa noise floor itu tidak boleh lebih dari minus 47 dBn per 100 kilo ya. Ini di sini posisinya di sini. Nah, pada saat PCS itu transmit full ya, itu dia mempunyai output 32 dBm per 100 kHz itu ya. Nah, artinya apa? Bahwa kalau dia ingin hidup berdampingan gitu ya, maka dia harus menekan ini. Jadi pada saat posisi di 1980, dia harus turun ya, dia harus turun dari posisi 32 menjadi posisi min 47. Karena itu harus dia mempunyai filter yang mampu menekan levelnya levelnya si PCS itu, CDMA tadi itu sebesar 79 desibel. Nah, ini disebut sebagai ACPR ya. Jadi adjacent channel power ratio. Jadi artinya power ratio atau perbandingan power dengan kanal-kanal di sampingnya gitu. Nah, ini dia harus turun sebesar 759. Ini lazim disebut sebagai ACPR. Adjacent channel power ratio-nya harus 79 desibel.
ya. Oke. Nah, yang jadi persoalan adalah kemudian kita lihat kenapa seperti itu? Karena ini juga perkara ini, gitu loh. Kita lihat dari sisi UMTS, gitu ya. Jadi posisi UMTS-nya, posisi yang standar Eropanya, GSM-nya, kita lihat GSM-nya ya. Kita lihat. Nah, dia tidak turun ini, gitu ya. Jadi dia itu harusnya kan dia memang jatah frekuensinya dia kan cuma 1980. Tapi standarnya dia, jadi standar filternya dia ternyata tidak langsung turun di sini, tidak langsung turun di sini, enggak. Dia langsung landai aja dia itu. Bukan apa-apa, karena bagi standarnya 3GPP atau standar Eropa itu harusnya di sini tidak ada sinyal gitu loh. Harusnya di sini tidak ada sinyal gitu, harusnya gitu. Nah, itulah yang namanya pengaturan frekuensi, penataan frekuensi di situ gitu ya. Artinya apa? Sistem itu tidak hanya sistem modulasinya, penataan frekuensinya juga menjadi dasar dari deployment dari sistem. Jadi deployment sistem itu memang menyangkut tentang sistem modulasi, iya. Tidak hanya itu saja, saya ulangi, tidak hanya itu saja. Sistem penataan frekuensinya. Kenapa? Karena memang standar filter-filter yang ada di dalamnya itu memang didesain untuk kondisi yang sudah direncanakan. Apa kondisi yang sudah direncanakan? Seperti ini. Jadi dia itu memang direncanakan untuk tidak ada punya tetangga gitu loh. Tidak punya tetangga gitu. Nah, yang jadi persoalan tahu-tahu di Indonesia punya tetangga gitu. Kalian lihat di sini kan, ada tetangga di sini gitu. Ya wes sama boleh buat itu. Nah, artinya apa? Berarti kita harus mempunyai sesuatu gitu. Jadi ini filternya si UMTS itu standar Eropa tadi itu harus dipertajam di sini gitu loh. Gitu. Harus mampu menekan sinyal sehingga di posisi 1983 ini dia sudah posisinya itu sudah sesuai dengan standarnya dia, sudah min 47 gitu, dBm per 100 kilo di sini, di posisi ini gitu ya. Nah, ini yang jadi perkara ini. Ini secara teknis bisa dilakukan, bisa. Dengan penambahan filter kan. Jadi ini penambahan filter di sisi UMTS, ada juga penambahan filter di sisi PCS 1900 itu. Dua-duanya mesti modal gitu ya. Nah, jadi perkara adalah secara teknis bisa dilakukan. Ada filter tambahannya. Cuma yang jadi perkara itu penambahan ini adalah biaya gitu ya. Itu saat itu diperkirakan untuk menangani satu BTS itu diperlukan dana sekitar 5 juta rupiah itu. Ya beli filternya lengkap dengan settingannya gitu ya. Jadi satu satu BTS itu perlu dana segitu. Ini jadi perkara. Siapa yang mau menambahi dana seperti itu ya, menambah belanja seperti itu kan. Itu jadi perkara. Nah, sekarang diukur nih. Jadi saat itu pun juga ada upaya lah gitu ya. Upaya-upaya untuk mendapatkan bagaimana solusinya gitu. Bukan apa, dua-duanya itu enggak mau berhenti. Dua-duanya itu nggak mau ngalah. Ya memang dua-duanya udah ngeluarin duit banyak kok gitu kan untuk memulai deployment masing-masing sistem itu. Ini contohnya smart ya, ini dia kan. Ini pada saat dia full power ya, itu dia turun sebesar 67 ya. Ini. Di sampingnya ini di daerahnya UMTS, daerahnya 3G, di daerahnya Telkomsel dan kawan-kawan, itu hanya turun 67 desibel. Artinya apa? Padahal dibutuhkan adalah 79 ya. Tadi kita sudah bahas ya, ini ya. Gitu? Yang dibutuhkan adalah 79 turunnya. Tapi pada kenyataannya dia hanya 67. Sehingga kurang 12 desibel kan. Artinya harus ada tambahan filter gitu loh. Untuk lebih menekan di sini agar supaya di daerah ini itu sesuai dengan standarnya 3GPP, standar Eropa. Karena standar Eropa itu mengharuskan ini. Jadi noise floor-nya itu min 47 dBm per 100 kilo bandwidth ya.
Ini ya. Jadi oke, smart pun kurang ya. Jadi ada kurang 12 desibel. Nah, kemudian lanjutannya adalah di sisi Excel gitu ya. Contoh misalnya Excel. Excel itu kan di sisi 3GPP ya, di sisi Eropa gitu. Jadi sisi standar Eropa. Yang harusnya di titik ini kan harusnya itu di 1983125 ini harus turun ini. Tapi belum turun gitu ya. Bahkan di 1990 harusnya turun 6 desibel, tapi masih ada ini. Belum turun itu, belum turun amat gitu ya. Kan ini pemancar smart di sini kan. Ini frekuensi pitanya smart di sini. Belum turun ini. Harusnya dia di sini ini sudah turun. Di sini sudah turun itu. Harusnya yang ini filter kuning ini dia harus turun di sini. Nah, karena itulah ada perlu baik di dua sisi itu. Jadi baik di sisi smart maupun di sisi kelompoknya Telkomsel dan kawan-kawan itu dua-duanya mesti modal. Kalau seandainya ingin dua sistem itu bisa berjalan dengan sama-sama bisa berdagang lah gitu ya, tidak saling mengganggu. Ya, ini Telkomsel juga begitu. Telkomsel sama persis lah. Ini kameranya sama kok ini ya. Jadi artinya memang harusnya di posisi dua ini itu dia harus turun itu. Dua ini kan 1918 berapa tadi? Posisi 2 itu di 1983 ini ya. 125. Harusnya dia sudah turun. Sama. Memang mereknya sama kok. Jadi apa alat-alatnya Telkomsel, alat-alatnya Excel itu kan sama semua itu ya. Ini respon filternya sama, karena mereknya sama. Yang Huawei, semua Huawei gitu. Nah, artinya apa? Kemudian sehingga dalam kasus ini gitu ya, kesimpulannya memang dua-duanya memang bermasalah gitu. Memang ya kalau secara teknis ya, tapi yang bermasalah adalah yang ngasih izin. Harusnya satu izin aja gitu. Harusnya di situ itu ya salah satu gitu. Ya kalau mau ngasih izin yang 3GPP ya 3GPP aja. Nah ini 3GPP dikasih izin, 3GPP itu dikasih izin, ya kayak begini gitu. Jadi artinya bahwa via operator PCS 1900 yang 3GPP itu ya, memiliki level spurious emisi yang masih tinggi. Tadi kan kalian lihat ya. Yang UMT juga begitu gitu ya. Yang standar Eropa juga begitu. Memiliki respon penerima gitu ya. Itu masih kurang tajam itu. Nah, dia harus diturunkan gitu. Agar supaya dia tidak keganggu oleh pemancar di sampingnya gitu. Pemancar apa? Pemancar PCS 1900 gitu ya. Artinya apa? Memang operator yang memang yang paling kena, meskipun semua kena ini, tapi memang yang paling menderita adalah operator pada blok 11 12 itu. Ya, oke lah, 11 12 memang akhirnya tidak ada orang di situ. Ya memang akhirnya pada jadi kalau kalian bertanya, akhirnya gimana Pak? Iya, akhirnya yang satu itu ngalah. Makanya kemudian yang PCS 1900 ada yang Smarttel itu kan dipindah ke 2,3 sekarang itu. Jadi dikasih oleh apa atas dasar pertimbangan teknis dipindah posisinya ke 2,3 sehingga tidak berdampingan dengan 2,3 GHz ya. Yang sekarang mereka pakai itu. Mereka pakai itu sampai saat ini gitu. Ya artinya memang seperti itu yang bisa dilakukan kalau ingin tetap apa memperbolehkan PCS itu hidup di Indonesia, bukan berdampingan, hidup di Indonesia. Dia dikasih frekuensi yang jauh dengan frekuensinya GSM itu. Ya, jadi memang seperti itu akhirnya karena memang dulu itu memang ya oleh apa orang-orang regulator ya, regulator yang teknis yang mengerti teknis seperti saya gitu saat itu sebagai regulatornya telekomunikasi itu memang mengusulkan untuk tambahan filter itu. Jadi seperti ini, tambahan filter. Ini tambahan filter seperti ini ya. Jadi baik dari sisi apa GSM ini kan ya, ini filter penerima maupun dari sisi PCS 1900 itu. Jadi baik pemancar maupun penerima itu harus ada tambahan filter output itu. Itu mahal memang gitu. Memang mahal dan mereka tidak mau
akhirnya ya udah masalah, tidak lagi masalah teknis, kalau sudah begini masalah politis. Ya kalau begitu ya jangan salah satunya jangan di situ. Akhirnya yang dipindah itu adalah yang ini. PJ 1900 dipindah ke tempat yang sekarang ada itu di 2000 di 2,3 ya. 2,3 giga. Ya, baik, jadi seperti itu yang artinya salah satu kasus yang lumayan besar yang sebenarnya kalau itu bisa diatasi, justru itulah artinya pentingnya para pejabat itu mengerti teknis itu ya. Penting pejabat itu. Jadi pejabat itu tidak hanya jangan mengerti politik. Yang pertama kalau menurut saya pribadi itu ya harus mengerti teknisnya dulu gitu. Baru kemudian kebijakan-kebijakan yang di luar teknis atau yang justru menguatkan teknis itulah yang bisa ditempuh nantinya gitu. Tapi pertama yang harus difahami adalah pengetahuan teknis dulu gitu. Jadi kalau apalagi di lembaga-lembaga teknis seperti ini, seperti Kemkominfo, itu harusnya lebih mengutamakan personel-personel yang mengerti teknis itu. Ya orang-orang teknik elektro lah gitu ya, teknik elektro khususnya teknik telekomunikasi. Bukan apa supaya tidak salah dalam menentukan sesuatu, karena ini menyangkut kalau sudah begini, ini waduh, ini duit gede nih, tidak ada yang mau ngalah begitu. Ya, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa karena saya tidak tahu juga siapa yang berikan izin dulu di tahun 2000-an dulu ya. Ini kan deployment-nya kan baru 2008 gitu ya. Jadi ya sebelum saya ke sana gitu. Ya saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin bahwa ini dipakai sebagai pelajaran gitu ya, sebagai pelajaran pada siapa saja. Sudah kalian gitu suatu saat siapa tahu kalian itu menjadi penguasa di negeri ini. Ya memang penguasa telekomunikasi. Ya memang kalian harus tahu tentang telekomunikasi dulu gitu. Agar supaya semua keputusanmu itu keputusan yang smart gitu loh. Jadi kayak Rocky Gerung jangan bikin keputusan yang dungu kayak Rocky Gerung gitu ya. Keputusan harus smart. Supaya smart apa? Ya perlunya sekolah seperti itulah, punya sekolah. Dan sekolah yang perlunya memperhatikan dengan seksama semua konten-konten yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ya baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah untuk sebagai pengingat gitu ya kepada kalian semua bahwa pentingnya belajar teknis. Jadi teknis itu merupakan dasar untuk menentukan kebijakan-kebijakan politis bahkan gitu. Karena kalau salah itu seperti kayak tadi itu gitu ya. Semua menjadi rugi, semua menjadi susah gitu. Karena salah menentukan kebijakan di awal yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Gitu. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.